nguram durja. Kenapa Adinda kada ada niat kah pian menjawab pertanyaan Andika? Jangan tapi banyak batakun dulu nah bah. Ulun lagi kada nyaman awak. Kalau kada nyaman awak, mari kakanda antarakan berobat ke dokter. Inggih, terima kasih Abah Dular. Tapi kada perlu ke dokter. Ulun lagi ngalih bepander aja. Pinanya ulun kena panas dalam. Tenggorokan asa sakit tuan kaya sariawan. Lain kena corona kalau saya. Jauhkan bala Abah Dularai. Ulun lagi panas dalam gara-gara makan gorengan tukaran pian gasan babuka kamarian. Ampuni Andika kekasihku, gara-gara gorengan pian jadi panas dalam. Salah ulun jua pang. Kada tapi banyak minum semalam limbah makan gorengan. Tapi kita harus mengantisipasi umanya supaya jangan terulang karena panas dalam, termasuk ke dolar dan rupiah. Inggih, ulun tahu aja pang kiat-kiat terbebas dari panas dalam ini selama kita berpuasa. Kalau tahu kiatnya, kenapa maka kena panas dalam? Mana ulun tahu gorengan pian tukar itu pakai minyak nang baik atau kada. Kayaknya aja nah abahnya, kita ada ngarakan penjelasan ahlinya. Sebenarnya di dalam dunia kedokteran atau istilah kesehatan, kita tidak mengenal adanya panas dalam. Biasanya yang dimaksud dengan panas dalam adalah kumpulan gejala-gejala yang timbul pada pasien yang dia mengalami kondisi seperti sariawan atau radang tenggorokan yang disertai dengan demam atau panas yang dirasakan. Jadi biasanya gejala-gejala ini ada penyakit pada rongga mulut yang disertai dengan demam atau terasa panas di dalam rongga mulutnya atau tenggorokan. Sehingga biasanya bukan hanya satu penyakit saja, tapi timbul atau ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit yang tidak hanya berdiri sendiri. Pada pasien-pasien yang menderita penyakit tersebut pada saat bulan Ramadan biasanya tentu akan mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi obatnya, atau perasaan yang ditimbul pada saat siang hari akan semakin berat. Sebenarnya ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa pasien-pasien yang dengan infeksi bakteri itu justru disarankan untuk melakukan puasa, karena dengan berpuasa biasanya reaksi peradangan yang terjadi itu juga akan berkurang. Kemudian karena itulah biasanya pasien-pasien dengan infeksi pada mulut yang disebabkan oleh bakteri biasanya tidak akan justru akan mendapatkan manfaat yang baik pada saat dia melakukan puasa tersebut. Ada pasien-pasien yang lainnya mungkin juga dia menderita semacam stomatitis atau sariawan, itu juga kadang-kadang digolongkan sebagai penyakit panas dalam ya, seperti itu. Tapi sebenarnya itu juga penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa diatasi selama kita menjalankan ibadah Ramadan. Biasanya kita lakukan pengobatan tentunya pada saat dia sudah berbuka. Menjaga konsumsi air yang cukup, kemudian sumber vitamin C seperti itu yang dari buah-buahan, itu mungkin salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan sehingga dia tidak akan mengalami kekurangan cairan. Karena dengan kekurangan cairan biasanya gejala yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit yang terdapat pada rongga mulut dan tenggorokan itu biasanya akan semakin berat. Sehingga pada malam hari atau pada saat dia sudah berbuka ataupun pada saat sahur, maka konsumsi air yang cukup juga akan dibutuhkan. Kemudian pada saat tersebut obat-obat yang diperlukan bisa kita berikan, apakah dia berbentuk obat tablet, minum, atau obat sirup, atau misalkan obat kumur diperlukan, maka biasanya kita berikan pada saat masa tersebut. Sehingga sebenarnya penyakit panas dalam yang kita kenal di masyarakat itu tidak akan mengalami masalah pada saat kita menjalankan ibadah Ramadan. Namun sudah tahu kita kiat-kiat supaya kada panas dalam ini kan nyaman. Nyaman apanya Abah Dular? Nyaman, kita kawa memilih makanan yang cocok di bulan puasa, makan makanan yang cocok juga. Ulu nih apa dak asal duit belanja pian cukup, siap haja menungkar atau memasak makanan yang sehat. Kenapa ujung-ujungnya jadi duit belanja?